Kita semua tahu bahwa VOC adalah sebuah perusahaan asal Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tetapi bukan itu yang akan kami bahas kali ini. VOC adalah singkatan dari Verenigd Ostindische Company, sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda yang berdiri pada tahun 1602. Perusahaan ini adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan kecil di Belanda yang bergabung guna untuk mengurangi konflik antar perusahaan lokal Belanda sendiri. Pada akhir abad ke-16, dunia perdagangan sedang mengalami perubahan besar. Negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlomba-lomba mencari jalur perdagangan baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga. Rempah-rempah ini seperti pala, cengkeh, dan lada tidak hanya memberikan rasa dan aroma khas pada masakan, tapi juga digunakan sebagai obat dan pengawet makanan, menjadikannya sangat berharga di pasar Eropa. Di tengah persaingan sengit ini, Belanda muncul sebagai pemain utama. Namun ada masalah besar. Perusahaan-perusahaan dagang Belanda sendiri saling bersaing dengan sangat ketat. Mereka seringkali mengorbankan keuntungan dan stabilitas demi memenangkan persaingan. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1602, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengambil langkah drastis dengan menggabungkan beberapa perusahaan dagang mereka menjadi satu entitas besar yang dikenal sebagai Verenigd Ostindische Company atau VOC. Pembentukan VOC bukan sekedar penggabungan biasa. Pemerintah Belanda memberikan VOC hak-hak istimewa yang sangat luas. VOC diberikan hak monopoli untuk berdagang di Asia, yang berarti tidak ada perusahaan Belanda lain yang diizinkan berdagang di wilayah tersebut tanpa izin VOC. Selain itu, VOC juga diberi hak untuk mendirikan benteng dan pos perdagangan, membentuk angkatan bersenjata sendiri, mencetak uang, dan bahkan membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Dengan hak-hak ini, VOC beroperasi layaknya sebuah negara kecil. Pada awal pembentukannya tahun 1602, VOC didirikan dengan tujuan untuk mengatasi persaingan internal antar perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang saling bersaing dalam perdagangan rempah-rempah. Penggabungan ini tidak hanya menciptakan kekuatan dagang yang lebih besar dan lebih terorganisir, tetapi juga memberi VOC hak-hak istimewa dari pemerintah Belanda, termasuk monopoli perdagangan di Asia, hak untuk mendirikan benteng, membentuk angkatan bersenjata, mencetak uang, dan bahkan membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Dengan hak-hak ini, VOC beroperasi seperti sebuah negara kecil yang independen. VOC segera memfokuskan usahanya pada Nusantara, wilayah yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Pada tahun-tahun awal, VOC berusaha mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng di tempat-tempat strategis. Salah satu langkah pertama yang signifikan adalah pendirian pos perdagangan di Ambon pada tahun 1605. Setelah berhasil merebutnya dari Portugis, Ambon menjadi salah satu pusat penting bagi VOC karena kaya akan cengkeh. Namun, Ambon hanyalah awal. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah awal VOC adalah penaklukan Kepulauan Banda pada tahun 1621. Kepulauan Banda merupakan sumber utama pala, salah satu rempah-rempah paling berharga pada masa itu. Dan Peter Zun Kun, salah satu tokoh penting dalam sejarah VOC, memimpin serangan brutal terhadap penduduk Banda yang menolak monopoli VOC. Banyak penduduk Banda dibunuh atau diusir, dan VOC mengambil alih kendali penuh atas produksi pala di kepulauan tersebut. Kejadian ini merupakan betapa kerasnya VOC dalam menjaga monopoli dan keuntungannya. Setelah mengamankan kendali di Nusantara, VOC mulai memperluas jaringan perdagangan mereka ke seluruh Asia. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan di tempat-tempat strategis lainnya, termasuk di Jepang, India, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Di Jepang, VOC adalah satu-satunya perusahaan Eropa yang diizinkan berdagang selama periode Sakoku, ketika Jepang menutup diri dari dunia luar. Pada tahun 1641, VOC memindahkan pos dagangnya ke pulau buatan Dejima di Nagasaki. Dejima menjadi satu-satunya tempat di mana orang asing diizinkan berdagang dan berinteraksi dengan orang Jepang, dan ini memberikan VOC keuntungan besar dalam perdagangan dengan Jepang. Di India, VOC mendirikan pos-pos perdagangan di kota-kota seperti Surat, Cochin, dan Bengal. Surat yang terletak di pantai barat India menjadi salah satu pusat perdagangan penting bagi VOC. Mereka mengekspor kain katun, sutra, dan rempah-rempah dari India ke Eropa dan sebaliknya.
Di Sri Lanka, VOC berhasil menguasai wilayah pesisir yang kaya akan kayu manis, salah satu komoditas yang sangat berharga pada masa itu. Mereka mendirikan benteng-benteng seperti Benteng Kale dan Colombo untuk melindungi kepentingan dagang mereka dan memastikan monopoli kayu manis tetap terjaga. Di Afrika Selatan, VOC mendirikan pos perhentian di Tanjung Harapan, Cape of Good Hope pada tahun 1652. Pos ini didirikan oleh Jan van Riebeeck dan berfungsi sebagai stasiun perbekalan bagi kapal-kapal VOC yang berlayar antar Eropa dan Asia. Tanjung Harapan menjadi penting karena menyediakan tempat untuk mengisi ulang persediaan, memperbaiki kapal, dan mengistirahatkan awak kapal. VOC tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdasan dalam diplomasi untuk mengamankan jalur perdagangan dan pasokan rempah-rempah. Mereka seringkali membuat perjanjian dengan penguasa lokal untuk mengamankan pasokan rempah-rempah dan menghindari konflik terbuka. Salah satu contoh penting adalah perjanjian dengan Sultan Banten pada tahun 1603 yang memberi VOC hak eksklusif untuk berdagang di pelabuhan Banten. Perjanjian ini membantu VOC mengamankan pasokan lada dari Banten. VOC juga menggunakan taktik divide et impera atau pecah belah kuasai untuk memastikan kontrol mereka tetap kuat. Mereka seringkali memanfaatkan persaingan dan konflik antar kerajaan lokal untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan mendukung satu pihak dalam konflik, VOC bisa mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi serta mengamankan posisi mereka di wilayah tersebut. Aduh domba. Selama periode ekspansi ini, VOC juga berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk mendukung operasi perdagangan mereka. Mereka membangun pelabuhan, gudang, dan benteng di berbagai tempat strategis. Contoh nyata dari infrastruktur ini adalah Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Batavia didirikan pada tahun 1619 di atas reruntuhan Jakarta oleh Jan Pieter Zoon Koen. Batavia menjadi pusat administrasi dan operasional VOC di Asia, lengkap dengan benteng besar, pelabuhan yang ramai, dan jaringan jalan yang baik. Namun, ekspansi VOC tidak selalu berjalan mulus. Mereka seringkali menghadapi perlawanan dari penguasa lokal dan persaingan Eropa lainnya. Salah satu konflik besar yang terjadi adalah Perang Ambon pada tahun 1651 sampai 1654, di mana VOC berperang melawan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Perang ini terjadi karena Tidore menolak monopoli VOC atas perdagangan cengkeh. Setelah pertempuran sengit, VOC berhasil mengalahkan Tidore dan memperkuat kontrol mereka di Maluku. Selain itu, VOC juga terlibat dalam beberapa perang besar melawan Inggris. Salah satu konflik paling signifikan adalah Perang Inggris-Belanda yang berlangsung dari 1652 hingga 1674. Perang ini terjadi dalam beberapa fase dan melibatkan pertempuran laut yang besar. VOC dan Inggris bersaing ketat untuk menguasai jalur perdagangan dan wilayah-wilayah strategis di Asia. Meskipun ada beberapa kekalahan, VOC berhasil mempertahankan banyak dari pos-pos dan wilayah mereka, meskipun dengan biaya yang sangat tinggi. Untuk memastikan keuntungan tetap tinggi, VOC menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang seringkali sangat eksploitatif. Mereka memaksa petani lokal untuk menanam komoditas tertentu untuk kepentingan VOC dengan harga yang sangat rendah. Sistem tanam paksa ini dikenal dengan sebutan kontingenten dan verplicht leverage di wilayah Nusantara. Petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian hasil panen mereka kepada VOC sebagai bentuk pajak dan kewajiban tapera. Selain itu, VOC juga memonopoli perdagangan barang-barang tertentu, melarang penjualan dan pembelian di luar jaringan perdagangan mereka. Ini membuat banyak masyarakat lokal sangat bergantung pada VOC untuk kelangsungan hidup ekonomi mereka. Pada puncak kejayaannya di abad ke-17, VOC berhasil mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Nusantara. Monopoli ini memberikan VOC kontrol penuh atas produksi dan distribusi rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang sangat dicari di pasar Eropa. Karena rempah-rempah ini sangat berharga dan sulit diperoleh, VOC bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar. Selain itu, kunci sukses VOC adalah kemampuannya untuk mengendalikan pasokan rempah-rempah. Mereka menerapkan kebijakan ketat untuk memastikan bahwa tidak ada rempah-rempah yang mereka jual di luar jaringan mereka. Mereka juga memantau dan mengatur jumlah rempah-rempah yang diproduksi dan diekspor, menjaga harga tetap tinggi dengan membatasi pasokan.
VOC tidak hanya mengandalkan rempah-rempah untuk keuntungannya, mereka juga memperdagangkan berbagai komoditas lain yang sangat menguntungkan. Misalnya, VOC adalah salah satu perusahaan pertama yang memperkenalkan teh dan kopi ke Eropa. Mereka mendirikan perkebunan teh di Jawa dan Sri Lanka, serta perkebunan kopi di Jawa dan Ceylon, Sri Lanka. Selain itu, VOC juga terlibat dalam perdagangan gula, tembakau, kain sutra, kapas, dan berbagai barang mewah lainnya. VOC juga mendiversifikasi investasinya ke berbagai sektor ekonomi lainnya. Mereka terlibat dalam pembangunan kapal, industri senjata, dan manufaktur lainnya. Diversifikasi ini membantu VOC mengurangi risiko dan memastikan sumber pendapatan yang stabil meskipun pasar rempah-rempah mengalami fluktuasi. Keberhasilan VOC tidak lepas dari investasi besar-besaran mereka dalam infrastruktur dan teknologi. Mereka membangun jaringan pelabuhan yang luas di seluruh Asia, dari Batavia di Jawa hingga Dejima di Jepang, dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Surat di India. Pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai titik perdagangan, tetapi juga sebagai pusat administrasi dan militer. Selain itu, VOC juga mengembangkan teknologi kapal yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan perdagangan. Mereka membangun armada kapal dagang yang kuat, dilengkapi dengan kapal-kapal perang untuk melindungi rute perdagangan mereka dari bajak laut dan persaingan Eropa lainnya. Kapal-kapal VOC dikenal dengan desainnya yang inovatif, yang memungkinkan mereka mengangkut lebih banyak barang dengan kecepatan yang lebih tinggi. VOC juga dikenal karena sistem administrasi dan manajemennya yang canggih. Mereka menerapkan sistem administrasi yang terstruktur dengan baik, yang memungkinkan mereka mengelola operasi perdagangan yang sangat kompleks dan luas. VOC dibagi menjadi beberapa kamar dagang atau chambers yang berbasis di kota-kota besar di Belanda, seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Hoorn. Setiap kamar memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola bagian tertentu dari operasi VOC. Batavia menjadi pusat administrasi utama VOC di Asia. Mereka mendirikan Dewan Hindia atau Raad van Indi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan operasional. Dewan ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal, posisi tertinggi dalam hierarki VOC di Asia. Dewan ini mengatur semua pos-pos perdagangan VOC di Asia, termasuk keputusan-keputusan terkait perdagangan, pertahanan, dan diplomasi. Salah satu kunci kejayaan VOC adalah kemampuan mereka dalam berdiplomasi dan membentuk aliansi strategis dengan penguasa lokal. VOC seringkali membuat perjanjian dagang dan aliansi militer dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk mengamankan monopoli perdagangan dan menjaga stabilitas di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Misalnya, di Jawa, VOC menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Mataram. Mereka membantu Mataram dalam menghadapi pemberontakan dan konflik internal. Sebagai imbalannya, Mataram memberikan hak eksklusif kepada VOC untuk berdagang di wilayah mereka. Selain itu, VOC juga terampil dalam memanfaatkan konflik internal di antara penguasa lokal. Mereka seringkali mendukung satu pihak dalam konflik untuk memenangkan dukungan dan memperkuat posisi mereka sendiri. Taktik ini dikenal sebagai pecah belah kuasai dan digunakan dengan sangat efektif oleh VOC untuk memperluas dan mengamankan pengaruh mereka di Asia. Pada puncak kejayaannya, kejayaan VOC tidak ada tandingannya. Perusahaan ini memiliki lebih dari 150 kapal dagang dan kapal perang, serta ribuan pegawai yang tersebar di seluruh dunia. Laporan keuangan VOC menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan keuntungan tahunan yang sangat besar, kadang-kadang mencapai ratusan juta gulden mata uang Belanda pada masa itu. Salah satu simbol kekayaan VOC adalah kantor pusat mereka di Amsterdam yang dikenal sebagai Oost-Indisch Huis. Gedung ini bukan hanya kantor administrasi, tetapi juga pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan bagi VOC. Dibangun dengan arsitektur megah dan dilengkapi dengan fasilitas modern pada masanya. Gedung ini mencerminkan kekayaan dan pengaruh besar VOC di Eropa dan di dunia. Kekayaan VOC juga terlihat dari gaya hidup para pejabat tinggi di perusahaan. Banyak dari mereka hidup dalam kemewahan dengan rumah-rumah besar, perhiasan, dan barang-barang mewah yang mereka bawa dari Asia. Namun, kemewahan ini seringkali juga membawa dampak negatif seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya melemahkan VOC dari dalam. Selain kekayaan ekonomi,
VOC juga memiliki pengaruh politik dan militer yang sangat besar, dengan angkatan laut yang kuat dan benteng-benteng yang tersebar di seluruh Asia. VOC mampu melindungi kepentingan dagang mereka dan mengendalikan wilayah-wilayah strategis. VOC seringkali terlibat dalam konflik militer untuk mempertahankan monopoli dan mengalahkan persaingan mereka. Misalnya, mereka berperang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1641 dan berhasil merebut kota tersebut, mengakhiri dominasi Portugis di Selat Malaka. VOC juga terlibat dalam berbagai perang dan konflik lokal, mendukung satu pihak untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Misalnya, mereka mendukung Sultan Banten melawan Mataram pada abad ke-17 yang membantu mereka mengamankan pelabuhan Banten sebagai pusat perdagangan lada. Selain itu, mereka juga mendukung Raja-Raja Aceh dalam berbagai konflik untuk mengamankan pasukan lada dan timah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh VOC adalah persaingan sengit dengan perusahaan-perusahaan dagang Eropa lainnya, terutama Inggris, Portugis, dan Spanyol. Persaingan ini terutama terjadi di wilayah-wilayah perdagangan kunci di Asia, seperti di Nusantara, India, dan Cina. Perusahaan-perusahaan Eropa lainnya berusaha untuk merebut bagian dari pasar perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan untuk dikuasai oleh VOC. Mereka juga berusaha untuk mendirikan pos-pos perdagangan mereka sendiri dan membentuk aliansi dengan penguasa lokal untuk menghadapi dominasi VOC. Selain persaingan dengan perusahaan-perusahaan Eropa lainnya, VOC juga menghadapi perlawanan dari penduduk asli di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Banyak penduduk lokal yang tidak senang dengan monopoli perdagangan VOC dan penindasan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Mereka seringkali melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap kekuasaan VOC, baik secara terorganisir maupun sporadis. Salah satu pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan Ambonia pada tahun 1627 di Maluku, di mana ratusan penduduk lokal dan VOC dieksekusi atas tuduhan bersengkongkol dengan musuh. Di Belanda sendiri, VOC juga menghadapi konflik dan perselisihan internal yang dapat mengganggu operasi mereka di Asia. Perselisihan antar kamar dagang atau chambers di Belanda seringkali menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan VOC. Misalnya, selama periode Republik Belanda yang disebut sebagai Perang 80 Tahun atau 80 Years War, VOC terlibat dalam pertarungan politik dan militer di Belanda yang membutuhkan sumber daya dan perhatian, mengganggu operasi mereka di Asia. Selain persaingan dengan perusahaan-perusahaan dagang Eropa lainnya, VOC juga harus menghadapi ancaman dari kekuatan maritim lainnya di laut. Bajak laut dan kapal-kapal perang di negara-negara lain seringkali mengancam jalur perdagangan VOC dan mengganggu operasi mereka. Selain itu, VOC juga harus berhadapan dengan serangan dari negara-negara yang berseteru dengan Belanda seperti Inggris dan Spanyol yang berusaha untuk merebut kendali atas wilayah-wilayah perdagangan yang dikuasai oleh VOC. Di samping itu, VOC juga harus berurusan dengan perubahan politik dan kekuasaan di Eropa dan Asia. Perang antara negara-negara Eropa, revolusi dan konflik internal di Belanda dan negara-negara lain bisa mengubah dinamika politik dan ekonomi di Asia, mempengaruhi operasi perdagangan VOC. Selain itu, pergantian penguasa dan struktur politik di Asia juga dapat mempengaruhi hubungan dagang VOC dengan penguasa lokal dan keamanan operasi mereka. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kejatuhan VOC adalah penurunan permintaan untuk rempah-rempah dari Eropa pada abad ke-18. Minat Eropa terhadap rempah-rempah mengalami penurunan karena perubahan selera dan kondisi ekonomi di Eropa. Selain itu, persaingan dengan perusahaan-perusahaan dagang Eropa lainnya semakin meningkat, menyebabkan harga rempah-rempah turun dan mengurangi keuntungan VOC. Selama abad ke-18, VOC juga mengalami masalah internal yang serius, termasuk korupsi di perusahaan dan manajemen yang buruk. Banyak pejabat VOC yang terlibat dalam korupsi, manipulasi pasar, dan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Manajemen yang buruk juga mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi dalam operasi perusahaan, merusak reputasi dan keuntungan VOC. Perang dan konflik di Eropa dan di Asia juga berkontribusi pada kejatuhan VOC. Perang antara negara-negara Eropa seperti Perang Suksesi Spanyol dan Perang Austria-Turki mempengaruhi perdagangan dan keamanan di Asia, mengganggu operasi VOC di Asia. Konflik antar VOC dan penguasa lokal juga berlanjut, menyebabkan kerugian dan membebani sumber daya perusahaan.
Akibat dari semua faktor ini, VOC akhirnya mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1799, VOC secara resmi dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda mengambil alih aset dan operasi VOC, dan perusahaan ini secara resmi dibebankan pada tahun 1800. Kejatuhan VOC menandai akhir dari salah satu perusahaan dagang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Meskipun VOC telah bangkrut, warisan perusahaan ini tetap hidup dalam sejarah dan budaya Belanda dan Indonesia. VOC telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam perdagangan, politik, dan budaya di kedua negara tersebut. Pengaruh VOC juga dapat dilihat dalam sistem politik dan ekonomi global saat ini, membentuk landasan bagi kapitalisme modern dan globalisasi. Mungkin segitu saja ya guys untuk video kali ini ya, yang menanyakan mana Bang Spiderman menjelaskan dan memperjelas maksud dari video yang kayak biasa itu ya. Sekarang mungkin agak saya kurangin ya guys ya. Kenapa ya? Karena PC saya kentang dan gak bisa memuat video berat seperti itu guys. Pabot deh, sumpah lo. Sampai jemok iki lho, mau mana sok? Sana aku guys, jangan lah monetisasi ya. Makanya kalian subscribe biar aku bisa beli atau update PC ini ya. Terus segitu aja ya, terima kasih ya untuk yang udah lihat ya, dan saya ucapkan untuk selamat Idul Adha. Semoga kalian sehat dengan kambing yang diberikan oleh orang-orang, yang dikorbankan oleh orang-orang dan dibagikan kepada kalian. Oke, terima kasih.